agendanya Pak Wagub barangkali bisa dipandu sama itu saya monitor aja mungkin atau mungkin ada Pak Wagub. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih telah memenuhi undangan untuk hadir karena ini adalah persoalan kita bersama dan tentu saja hasil pertemuan ini ada beberapa hal yang mungkin kami Pemprov DKI tidak bisa memutuskan sebetulnya karena kita berbicara tentang impor daging semua kan tentu ada bukan di wilayah kami. Tapi tentu dengan hasil rapat ini merupakan sebuah rekomendasi yang kami teruskan. Kami bisa mendesak supaya DKI secara khusus diberikan kuota secara khusus juga. Jadi kita tidak bisa dengan alasan politik atau popularitas mengatakan daging cukup. Ada satu hal yang namanya hukum pasar kan tidak bisa dibohongin. Kalau ada barang siapapun mau jual, kalau bisa jual barang ya tidak mau jual. Itu hukum pasar. Nah ini yang kita akan pakai untuk kita dari Pak Gubernur akan teruskan kepada Pak Presiden dan delegasi ini. Jadi saya persilakan Bapak Ibu sampaikan saja ada Pak Asisten Ekonomi. Saya dipanggil Pak Bu rapat di bawah. Kami ada rapat penting juga. Nanti setelah Bapak Ibu bicara, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Nah, itu kami minta rapatnya di ruang rapat Wagub begitu. Supaya kalau saya pergi, nanti saya pasti balik lagi ke sini. Ya, silakan diteruskan. Sebenarnya semua. Saya kira ada kawan-kawan wartawan bisa cukup membantu kita untuk publikasinya juga nanti. Terima kasih. Ibu sini aja Bu. Saya balik lagi Ibu sini. Kedua adalah tentang isu adanya oplosan dan bakso sapi yang dengan daging. Meskipun dari hasil uji sampai hari ini kami telah menguji itu yang hasil oplosan itu hanya 8% dari seluruh sampel yang ada. Itu juga mungkin di sini Pak hadir asosiasi ya Pak Tri. Pak Tri, mana Pak Tri dulu? Pak Tri dari asosiasi atau himpunan pedagang bidang bakso. Kemudian juga kami memang ada dari Dharma Jaya, dari pasar, kemudian dari pelaku-pelaku usaha yang terkait ini dari Jasa Boga. Nah, asosiasi bidang bakso itu juga mengundang Pak membawa penggiling dan pedagang bakso ya Pak ya. Bakso. Nah saat ini mungkin ada dua isu Pak, bagaimana kerja daging. Meskipun yang kemarin sudah ada kesepakatan kita akan mencari data yang konkret supaya menjadi dasar kalau pengajuan begini-begini gitu, supaya mempunyai argumen yang kuat bahwa kita meminta ini tuh ada angka-angka. Nah angka-angka ini Pak kami memang sepakat karena ini untuk kebutuhan 2013 sama-sama tim dari kami dinas nanti mungkin dengan UKM kemudian dengan dari beberapa pemerintah kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan baik perdagangan peternak maupun semua pelaku usaha yang ada di Jakarta supaya seakan-akan bahwa data ini disepakati oleh semua, jangan sampai kami data, ini keluar data, ini hampir sama, disepakati bahwa data yang akan disampaikan betul-betul disepakati oleh semua. Jadi yang pertama, itu yang pertama sebenarnya untuk sudah dilakukan pada saat kemarin rapat di tempat asisten. Yang kedua, bagaimana menangani isu daripada daging sapi ini. Barangkali itu Pak ini ya, dan mungkin kami karena ini masalah bersama, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Suasananya juga sebenarnya nggak genting-genting amat, jadi saya harapkan santai aja, tapi santai tapi serius. Saya memang mempunyai rencana melakukan dalam pertemuan ini saya membawa 3 pilar yang memang sangat terkait dengan pedagang bakso. Jadi yang pertama pelaku bakso sendiri saya bawa dari sisi ada teman saya Pak Soekarno dari Jakarta Pusat, ada Pak
Jenor dari Jakarta Timur, ada pelaku Pak Kasno, ada Seno sebagai pimpinan, Pak Untung dari Pak Sodo sebagai peminta. Teman-teman ini hadir sesuai usulan kami kepada Pak Wagub. Selain itu mereka juga senang kelihatannya kalau diajak ketemu sama bapak-bapak di sini kelihatannya. Jadi singkat kata Pak, jadi saya merasa ini kalau nanti bisa dikawinkan, disinergikan dari sisi suplai dari dagingnya, ya, ada juga tokonya pensuplai daging Pak Bud ini juga saya minta membantu. Bagaimana nanti bisa diklikkan untuk diawasi juga, termasuk nanti di RPH-nya atau gimana, halalnya atau gimana. Kemudian dari sisi penggilingannya, saya pastikan dari kalau digiling itu memang betul-betul aman, apakah di suku dinas kesehatan atau di Badan POM. Saya terus terang mohon petunjuk karena saya belum clear ya. Karena ini kalau sama-sama nanti dipadukan antara titik-titik simpul ini nanti, itu kelihatannya gotong royong ini mudah-mudahan ketemu. Sebaliknya juga untuk di pedagang baksonya juga gitu, ada uji lab dari Badan POM atau bagaimana. Jadi poinnya bagaimana kita punya resource ini yang cukup sebenarnya tersedia, ini bisa kita sinergikan dengan peristiwa alhamdulillah, tapi 8% tadi itu ya merusak yang 92 loh. Itu yang sangat memprihatinkan. Saya sudah cek ke teman-teman akibat dari ini sudah hampir drop 50% penjualan Bu. Belum lagi saya cek di penggilingan dropnya juga agak sekitar 60% juga. Jadi memang apa yang sedang dialami sekarang ini memang bukan retorika, tetapi the real situasinya begitu. Oleh karena itu mohon kiranya bisa dicarikan solusi yang cepat, karena saya tidak ingin belajar dari tahun 2007 kelamaan kalau recovery-nya 6 bulan kesulitan warat lah istilahnya nanti. Jadi kelamaan miskin, jadi saya harapkan dengan dukungan dari Pemprov supaya bisa cepat pulih. Karena kenapa menjadi menarik pedagang bakso ini, karena satu memang jumlah pelakunya banyak sekali. Kami punya data BPS yang diterbitkan sensus ekonomi tahun 2006, lebih kurang pedagang mie dan bakso itu 50.000. Kalau growth-nya 5% aja per tahun, ditambah 30% dengan 2006 ke 2012, kira-kira kami perkirakan sudah lebih dari 65.000. Kemudian yang kedua yang menjadi menarik ini makanan rakyat, jadi semua orang pasti, saya yakin pasti menggemar bakso. Yang terakhir kenapa menarik, karena portofolionya besar sekali. Jadi Ibu bisa bayangkan kalau 50.000 kali omsetnya 300.000 sudah 15 miliar sehari. Jadi ini menjadi sangat menarik, tapi juga mematikan kalau ini tidak segera dicarikan solusinya. Saya lupa tadi, jadi singkatannya APMISO Indonesia Bu ya, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Indonesia. Kami memang pengurus sudah ada di 22 provinsi, di 200 kabupaten kota. Cuman epicentrum gempanya ini memang sekarang di DKI, tapi ini nular kemana-mana. Jawa Timur juga sudah teriak-teriak, kemudian Jawa Tengah juga, dan seterusnya. Mungkin dari saya pengantar itu dulu, mungkin kalau nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Gini, pelaku dulu. Kalau dari nama Kasno, pedagang bakso di daerah Cakung, sampai saat ini turun 50% setelah adanya isu daging babi dan daging terlalu mahal. Ya, cukup juga. Dagingnya yang biasanya berapa Pak? Kalau kita pakai daging segar itu 90.000, tapi saat ini mau nggak mau kita pakai CL85 campur ayam.
untuk mengatasi harga yang mahal. Dari penggilingan daging di pasar minggu. Ya setelah ada isu-isu ini ya kita juga sama kena imbasnya juga. Bisa 60% itu. Turun. Biasanya digiling berapa sih sehari, Pak? Ya, tergantung Pak, kalau penggilingan kan jasa penggilingan daging. Jadi tergantung rata-rata. Biasanya rata-rata ya, Pak. Rata-rata ya bisa 5 kintal, 6 kintal. Sehari ya? Per hari. Kita nggak ngerti kita. Ketua komite daging nggak ngerti. Kita punya kiloan, Pak. Kiloan. Kalau tapi Bapak sendiri melayani berapa pedagang bakso gitu? Saya bisa melayani ya 40-50 orang. Ya, terima kasih. Ada Mungkin tambahan? tidak saya tambahkan Pak. Jadi kami melakukan kerjasama dengan Sukovindo 148, tetapi yang aktif untuk ada pedagang daging sama penggilingannya taruhlah tinggal 130. Kalau dikalikan 10 saja Pak dibuat yang minim, itu kira-kira sudah 10 kali 130 sudah 1.300 penggilingan diperkirakan. Tapi kalau yang hasil sampling kami lakukan oleh PD saja, kami ngambil sampling di kira-kira 130, hampir 262 tepatnya yang sudah kami lakukan uji survei dengan Sukovindo. Jadi kira-kira 60 ribuan ya? Ribuan, ya. Ada lagi yang mau ngasih, ini dari mana ya? Siapa lagi? Kamu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asisten, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman seprofesi bidang logistik isi perut, di antaranya bakso adalah partner dari kami yang kami hormati dan teman-teman pers yang kami cintai. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Hajani Sujito, selaku Ketua Asosiasi Bursa Jasa Boga seluruh Indonesia. Notabene anggota kami adalah sebanyak 42.848 seluruh Indonesia, untuk Jabodetabek 3.000 dan untuk khusus yang aktif sekali DKI 1.500 lebih. Ya, dan mayoritas UKM yang besar-besar 5% bisa dihitung. Kami berbicara mengenai daging dulu, nanti menuju ke bakso. Bahwa untuk ABJI, untuk seluruh Indonesia kita 42.000 kali average rata-rata, sambil rata-rata 5 kilo aja sudah 210.000 kilogram sehari. Berarti kita hitung di sini 210 ton per hari untuk seluruh Indonesia. Kalau 3 bulan 6.300 ton. Kalau 1 tahun 756,03 kali ton. Nah, untuk khusus Jabodetabek 15 ton per hari, 450 ton per bulan, 5.400 ton per tahun. Itu untuk dari daging. Daging itu kita masak macam-macam, ada steak, ada semur, ada sup bakso, ada sambal goreng keriting dan sebagainya, banyak sekali. 30% dari impor dan yang 70% adalah lokal. Saran kami kepada kebijakan pemerintah di sini, minta maaf karena kita bicara di depan pemerintah, hendaknya bila mengambil kebijakan itu disosialisasikan dengan kami dulu, pelaku usaha, sehingga
ada kata mau mengkredit itu layaknya berapa sehingga tidak terjadi konflik itu. Kita kan sama-sama satu warga negara Indonesia dan warga DKI. Tentunya win-win solusinya adalah kita harmonisasi antara pemerintah, pelaku kebijakan dengan para pelaku usaha. Insya Allah akan cantik sekali. Yang kedua, perlu kami sampaikan, keluhan daripada anggota kami itu termasuk hotel restoran yang tidak akan bicara itu di samping dalam waktu yang tidak lama dulu UMR ya, listrik mau naik 15%, mau naik 44%, itu sangat memberatkan pelaku usaha, apalagi seperti bakso kena dampak isu babi itu. Insya Allah ada win-win solusinya. Well, dari sudut di mana kita ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Yang penting kalau jasa boga itu cukup bahan baku. Kalau cukup bahan baku, insya Allah mau menyajikan macam apapun, menu apapun sesuai dengan yang konsumen inginkan, kami siap. Jadi kita bisa melaksanakan bagaimana program gizi masyarakat dengan baik kalau bahan bakunya cukup. Kalau tidak cukup bagaimana? Apalagi pada waktu di tempat lain yang lalu itu mencari solar premium juga agak sulit untuk anggota kami. Dan untuk sistem upah minimal sedikit kami masukkan di sini ya, karena ini larinya ke cost ya. Kita pakai sistem manajemen itu take home pay. Jadi mereka kita kasih tempat tinggal, mereka kita kasih makan, mereka kesehatannya kita perhatikan. Kalau kita effort kita itu lebih daripada home. Jadi begitu tidak masalah menurut anggota jasa boga. Perlu kami sampaikan juga jangan keluarnya baiknya kita kami sampaikan ya. Untuk bakso Patri, sayang sekali saya sedih mendengar isu di surat kabar kemarin ada segelintir orang yang akhlaknya mungkin lagi tidak bagus ya, perlu diperbaiki, memproduksi hal yang tidak sebaiknya karena mayoritas penduduk kita kan Islam ya, jadi itu hendaknya harus tapi harus nanti kita akan sosialisasi mungkin karena ketidakmengertian atau karena kepepet atau bagaimana, saya rasa ada win-win solusinya. Belum lama ini kami sudah mengangkat untuk bakso itu The Bakso di kuliner. Saya masukkan ke media Asia dan saya bawa kemana-mana, ke Singapura kemana, saya The Bakso Indonesia halal itu termasuk Beijing, saya bikin bagus sekali, namanya sudah bagus. Begitu lihat surat kabar itu teman-teman saya dari Asia, what happened Madam Ning, kenapa begini gitu loh. Jadi saya itulah yang saya sayangkan. Saya sudah mencoba untuk di pariwisata ekonomi kreatif itu di bakso dan di soto masakan Indonesia saya promosikan. Ada bakso kepeng, ada bakso urat, ada macam-macam bakso ikan, karena kemudian ikan kita juga divolekan di Indonesia ya. Itu saya sangat bangga. Saya itu sedang mengangkat derajat masakan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan go internasional, siap untuk menghadapi 2015. Karena orang Indonesia harus bangga, harus kreatif, harus inovatif. Bagaimana mengangkat bangsa kita kalau dari kita nggak mungkin itu terjadi. Untuk khusus untuk bakso ada saran dari kami. Dan kami dari Asosiasi Perusahaan Jasa Boga sudah membuat SKKN ini, sudah direview dan sudah ada lembaga sertifikasi profesi jasa boga. Saya masukkan tak di situ saya candelkan standarisasi kompetensi boga. Bapak tinggal menggunakan. Jadi siapa calon yang penjamah makanan di bidang boga, baik dimulai dari di bidang bakso, dimulai dari penggilingan sampai proses pembuatan dan penyajian kami ada Pak. Nanti Bapak boleh pakai kartu nama saya, sehingga nanti Bapak untuk biar ini tidak terlalu lama tadi, nggak mau lama melarat gitu toh ya. Nah itu ada jalannya. Ini ada teman-teman dari wartawan yang kita ekspos semua, membuat menu kebetulan dari Ina Kuliner. Kalau Bapak datang saya sudah membuat bakso, gerobak bakso yang sanitasi. Kalau Bapak datang kemarin di JCC itu adalah ide saya ya. Jadi cara nyucinya, cara apanya, higienis sekali. Bapak boleh bertanya, dikumpulkan, kami datang, kami sosialisasi, nggak apa-apa. Itu untuk mengangkat perekonomian dengan cepat. Yang kedua, nanti kita sertifikasi dan kompetensi. Jadi diuji, kompeten nggak dia? Bapak ini halal, ini haram. Kalau membuat yang haram, nggak apa-apa, bakso non halal, contoh velo-velo, jadi nggak membohongi masyarakat gitu loh. Kita kan bekerja sambil ibadah gitu ya Pak ya. Jadi nanti yang mau pakai babi ya silakan, tapi yang bagus untuk masyarakat umum adalah halal. Karena ada undang-undangnya untuk pelindungan konsumen jasa boga adalah
pangan adalah kehalalan Pak ya. Itu perlu disosialisasikan ke anggota Bapak walaupun orang pasar yang kecil-kecil dan sebagainya. Sehingga nanti mungkin kita bikin logo dengan pemerintah DKI, kita bikin bahwa bakso yang sekarang terlahir setelah pertemuan ini adalah bakso yang higienis, aman, halal, dan tersertifikasi serta SDM-nya kompeten. Dibuat di gerobaknya pakai uniform dan sebagainya. Nanti dikasih label kayak di Jepang, di Thailand itu kan ada label apa gitu loh Pak ya. Kerjasama dengan pemerintah DKI. Saya rasa itu gaulnya lebih pas dan lebih dimengerti dan kena sasaran. Saya berharap tadi ada ibu dari dinas peternakan. Ini tugas berat karena kebutuhan daging banyak sekali ya. Jadi sapi yang wedok-wedok itu kan bisa jangan dipotong ya, karena untuk beranak cucu, sehingga mungkin itu juga harus ditargetkan pakai 6 bulan dipotong berapa dan bagaimana agar dari ini nanti ada database kebutuhan daging berapa, jadi bisa membuat mapping sesuai dengan MP3I atau bagaimana itu namanya. Jadi berapa butuh pembibitan sapi dan berapa pemotongan, kalau impor dikurangi ya lokal harus dinaikkan, harus digalakkan, saran saya begitu. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah, yang penting daging cukup, yang tak ketulah daging. Ya kan, yang penting kalau saya mau masak ada barangnya gitu ya. Itu saja ya. Jadi saya rasa yang penting rego ya berupa kan orang Jawa gitu. Jadi kita enak-enak aja, yang penting ada barang, ada makanan, masyarakat cukup, kita harmonisasi semua. Kita adalah satu warga negara Indonesia dan warga DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak ya. Iya, Pak, dari Jakarta International Hotels Association, jadi asosiasi hotel bintang dengan indah Pak, asosiasi bintang hotel bintang 4 dan bintang 5 di Jakarta. Kesulitan kita di sini itu simpel sekali, nggak ada daging di pasaran Pak, apalagi yang kualitas bagus, apalagi yang untuk impor, apalagi yang untuk seandainya pun ada itu harganya mahal sekali. Setelah kemarin Sarah sehat dengan dengan KDS, itu kita ada beberapa supplier yang sudah mengatakan oke, untuk kebutuhan Christmas dan New Year's akan ada, tapi harganya tetap naik sekali 35%. Dan kebutuhan kita untuk hotel di Jakarta adalah 16.000 ton untuk 2013 hotel-hotel di Jakarta. Stok dan harga, that is our concern kita paling utama. Untuk industri perhotelan Pak, terus terang saja Jakarta harus saingan dengan negara tetangga seperti Bapak tahu. Dengan kenaikan UMP, dengan kenaikan listrik, ditambah lagi dengan mahalnya harga minuman keras, akan susah sekali untuk hotel kita bersaing. Kalau kita mau menjadikan Jakarta tujuan MICE, tujuan meeting insentif, kalau harganya didesak begini di semua sektor naik, susah sekali kita bersaingnya. Itu saja Pak. 16.000 ini 16 tahun di 2013. Iya, betul. Kalau yang sekarang kurang lebih Untuk tahun 2012 hampir sama lah, nggak banyak berkurang. Cuman kuotanya kan dipangkas 140. Kalau bisa untuk tahun depan jangan sampai. kita dengar ya. Iya, terima kasih. Mana tuh yang komite tadi? Terima kasih. Bu Ika, lokal berapa? Ya, mungkin kalau untuk perhotelan sedikit di atas karena kita untuk importnya jadi jauh lebih banyak ya, sekitar 70% impor. 70-30 ya. Di Bali Pak ada acara Indobis, saya wakil Pak Joni. Yang Bapak siapa? Nama saya Hafid. Pak Hafid. Ya. Kita mensuplai sapi hidup Pak. Yang kita kerjakan itu sebenarnya menambah jumlah daging pada setiap ekor sapi. Defisit kita akan dimungkinkan. Dimungkinkan sapi ya. Kalau sapi lokal biasanya satu ekor itu yang berat 400 bisa jual hanya 120 kilo daging. Setelah kita masukkan ke sebelumkan bisa tambah. Per ekor itu bisa sampai 180 kilo daging. Nah, saat ini stok kita
sekitar 100 hari rata-rata Pak ya. Karena ada stok 150.000 ekor. Supaya supply kita itu 40% supply Jabodetabek sebenarnya. Karena 50% disuplai oleh dari sapi tadi, sapi Jawa Timur, Jakarta, ya. Nah, kita sendiri sebagian sapinya itu datang dari Australia, sebagian lagi dari lokal. Nah, saya ini stok kita hanya sekitar 78.000 ekor. Berapa? 78 hampir separuhnya Pak. Paruh ya? Paruh. Itu yang lokal atau? Total. 78.000. Nah, itu akibat kuota impor yang 2012 yang minim. Kemudian kita berusaha menutupi dengan supply yang katanya di Jawa itu ada sekitar 50% stok nasional, sekitar 7 juta ekor, dan 7 di Jatim, Jawa Jogja. Rata-rata kita hanya dapat, kita ada 24 yang aktif saja, 20%, hanya 500 ekor per bulan. Itu jauh dari kebutuhan kita untuk memenuhi pasar. Jadi makanya teman-teman itu katanya hanya 50%. Memang sapi yang kita separuh. Dan teman-teman bakso ini dulunya ada di sebelah lagi anak. Sapi jantan. Sapi betina itu kan melanggar hukum sebenarnya. Jadi kita kan lembaga yang sudah Jadi yang jantan aja yang boleh dipotong. Ya, kalau kita kan lembaga yang sudah ada alamatnya jelas, kita nggak berani Pak. 78.000 ini berapa yang impor, berapa yang lokal kan? Kira-kira saat ini yang impor tinggal 60% atau 70% Pak. Biasanya yang lokal. Ya, penjualan kita untuk DKI hanya sekitar 1.000 ekor per hari. Ya, seharusnya sekarang tinggal 500. Yang 500 itu untuk wilayah Sumatera, Lampung, dan jadi kenapa teman-teman itu dapatnya cuma separuh? Karena biasa kita jual sebelum hari kan kita harus Jawa Timur juga mengeluarkan kebijakan pembatasan pengeluaran sapi. Itu jadi masalah juga itu. Karena yang pegang stok nasional di Jawa itu bagaimana kita di Jawa Timur. Ada kebijakan kepala dinas Jawa Timur untuk tidak mengeluarkan sapi di bawah 400 kilo. Nah itu nggak boleh gitu. Walaupun banyak penyelundupan keluar dari Jawa Timur Pak, tetap Bali kan luar Jawa Timur juga, NTT luar Jawa Timur juga. Jadi mereka justru harganya jadi naik karena banyak pungutan di jalan. Karena ada pintu-pintu yang menjadi pintu tol sapi sudah sekarang. Jadi sapi lewat dipungut karena surat itu. Jadi harganya di Jakarta rata-rata yang dulunya harga sapi itu di bawah 30 ya, 27-28, sekarang itu 35 rata-rata. Harga itu per kilo. Itu cuma gitu. Kita sudah kini 90. Harga karkas itu bisa kalau 50% aja harga karkas berarti 70.000. Dan itu 20.000 keluar daging 75%, ya 95.000 itu bermodal Pak. Jadi kalau teman-teman 90 itu udah campur-campur. Daging MA, daging CL 5 tadi itu dapat average 85 sampai 95, 90 lah. Dan itu harga yang harga pasar sudah pasar. Tadi memang kalau jual di bawah itu dibuktikan. Dan itu harga termahal di dunia saat ini. Harga rata-rata daging dunia itu cuma $4, kita ada $10 Pak. Konsumsi itu jauh di bawah 2,2 juta. Malaysia negara tetangga kita 7 kilo sapi aja, 7 kilo per tahun. Ya. Itu memang separuh suplainya. Dan apalagi impor untuk daging-daging premium itu hampir bisa dikatakan bergaya habis. Daging pihak dan orang itu ternyata masih ada. Kalau dimasukin kita ditangkap aja. Ya, ilegal sih. Ada beberapa teman yang masih berurusan di pengadilan secara hukum karena masalah itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang paling gampang untuk ditunjuk itu asosiasi LPH.
ke saya. Yang ada daging bukan ke Pak Sarman, ke saya. Jadi repot. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, bahwa harga daging bisa menjadi mahal tadi memang sudah dijelaskan dari Apindo. Memang kenyataannya seperti itu. Saya tidak ingin berbicara dengan spek makro, tapi lebih saya tekankan kepada Jabodetabek saja. Bahwa Jabodetabek secara ideal itu di dalam 1 tahun atau tahun 2012 ini membutuhkan sapi 876.000 ekor. Seharusnya dari jumlah itu dapat disuplai dari lokal 60% dan dari impor 40%. Tapi pada kenyataannya angka itu tidak terpenuhi, angka suplai ini. Maka terjadilah gonjang-ganjing dari mulai bulan Juli 2012 kemarin sampai pada puncaknya beberapa minggu yang lalu dari berjalan dari angka ini tidak akan pernah bisa kita hentikan, Pak, kalau memang suplainya benar-benar tidak cukup. Untuk Natal dan Tahun Baru ini saja kami dari Jabodetabek itu membutuhkan sapi tidak kurang dari 28.000 ekor selama 7 hari. Ya. Dengan angka itu saya sudah bicara juga dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan harga udah nggak naik lagi sampai akhir tahun ini. Tapi jujur saja kami juga tidak bisa menjamin bahwa pada bulan Januari itu harga tidak akan naik. Terkecuali jika ada jaminan support itu ada atau supply itu ada. Prediksi kami di tahun 2013 nanti kebutuhan untuk Jabodetabek itu 1.095.000 ekor. Angka ini adalah angka kenaikan 25% dari angka 2012 karena kalau kita sambungkan lagi memang ada peningkatan produk domestik bruto sebanyak 22,9% dari 2017 menjadi 3.700 dan beberapa variabel yang lain. Satu hal yang patut untuk diperjuangkan dari Pemprov DKI ini memang terjadi ketidakseimbangan di mana sebetulnya Provinsi Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat adalah pangsa konsumen terbesar di Indonesia. Jadi 3 provinsi ini ya adalah 40%-nya dimakan di 3 provinsi ini. Jadi kalau bicara nanti masalah swasembada, masalah angka impor dan lain sebagainya, tentunya tiga provinsi ini harus punya kekhususan. Dan saya tadi sepakat dengan apa yang di awal bicara Pak Wagub bicara. Karena ini daerah khusus, ada juga nanti sesuatu yang serba khusus juga. Artinya 40% dari pangsa pasar Indonesia ada di Jabodetabek, ada di Jawa Barat, Banten dan DKI. Sayangnya 62% provinsi konsumen adanya di Jawa Tengah, DIY dan Jogja. Itu lebih dari 60%. Saya hitung sampai 62%. Mereka adalah provinsi produsen. Artinya ada sapi-sapi di sana. Ada di Jawa Timur, DIY dan Jogja. Tapi keputusan daripada Gubernur tanggal 5 November, Gubernur Jawa Tengah disusul dengan Gubernur Jawa Timur, saya kalau nggak salah ingat nomor 534, itu tanggal 9 November, yang membatasi pengiriman sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ini ke Jakarta dengan pembatasan lebih dari sapi-sapi yang kurang dari 400 kilo itu nggak boleh dibawa. Ini makin memperumit keadaan di Jakarta itu sendiri. Jadi benar-benar ini persoalan-persoalan yang kompleks, tapi ada satu langkah awal yang harus diambil,
Dan saya sepakat sekali dengan pembicaraan awal dari Pak Wagub bahwa pemerintah Provinsi DKI harus mempelopori bagaimana untuk mencukupi warga minimal di Provinsi DKI atau maksimal di 3 provinsi yang saya sebutkan di atas. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari APPHI, Pak. APPHI. Oh, Pak Fahmi. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bahwa mungkin kita lupa, Pak. Indikator swasembada tidak melanggar hak asasi manusia. Itu yang bagi saya sekarang ini terkesan itu tidak tercapai. Indikatornya adalah pertama bahwa benda itu, komoditi itu dalam keadaan jumlah yang cukup. Yang kedua, bahwa komoditi itu dalam keadaan bermutu, yang halalnya, yang tidak mengandung penyakitnya. Yang ketiga, dalam keadaan mampu dibeli oleh konsumen. Kalau hak asasi ini terganggu, maka sesungguhnya makna swasembada itu hilang. Kami mantan orang pertanian, Pak. Saya juga pernah jadi kepala dinas 20 tahun yang lalu. Jadi saya mengalami swasembada. Tapi makna sesungguhnya swasembada itu adalah tersedia dalam jumlah yang cukup, bermutu, dan mampu dibeli oleh masyarakat. Jadi kalau sekarang Dirjen Peternakan mengatakan dengan harga segini peternak baru tersenyum, sesungguhnya konsumen lagi menangis. Maka makna hak asasi manusia terganggu situ. Kami sangat berkenan akan membawa ini kalau diteruskan ke hak asasi manusia. Karena sangat mengganggu. Jadi kalau Ibu katakan dari jasa boga itu menjerit, hotel juga berteriak, tukang jagal akan memainkan pisau dalam arti kebijakan. Dan kami pun dari Komite Daging Sapi juga sangat terganggu oleh pemahaman sempit dari pengambil keputusan tentang makna swasembada ini. Kami juga baru diskusi berat di bawah naungan masyarakat agroindustri, agrobisnis Indonesia beberapa hari yang lalu. Juga kita bahas masalah yang sama, di mana kelirunya pemahaman swasembada ini. Karena kita lihat daging sudah susah didapat, harganya mahal, sudah mulai tidak bermutu, dan konsumen berteriak. Maka keempat hal itu akan telah ternodai, dan pengambil kebijakan selalu tidak mau mendengar. Kalau kami istilahkan sekarang, para pengambil kebijakan kita dalam posisi yang manusia terlibat. Tebal muka, tebal telinga, tebal perasaan, tidak mau mendengar. Kita sekarang berteriak untuk kesekian kali. Logika manapun kita gunakan adalah kalau supply dalam jumlah yang kurang, maka harga pasti naik. Siapapun, anak SMP yang sudah belajar pelajaran ekonomi juga tahu. Tanpa saya ingin memuliakan itu. 83% sapi lokal yang didengungkan oleh pemerintah dengan 17% impor, dengan daging impor tidak boleh masuk pasar. Sesungguhnya harga yang ada di pasar ini tidak naik. Karena 80% disampaikan oleh angka-angka hasil statistik. Itu angka statistik, bukan angka supply daging sapi tersedia untuk mensuplai kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin maksud saya, Pak, bahwa kalau di background permintaan kita kepada pemerintah pusat dengan tidak mengurangi hak asasi manusia. Yang kedua, Bapak Pimpinan, sesungguhnya kami berharap bahwa kita setuju, Pak, bukan kita tidak setuju dengan pengurangan impor, karena
rasanya juga tidak benar kalau kita tidak mengurangi impor nasionalisme kita di mana. Tetapi semuanya diletakkan pada batas-batas yang rasional. Kalau tahun 2011 kita mengimpor 100.000, 2012 tinggal 34.000, jomplangnya 65%, Pak. Sangat berat bagi pelaku usaha untuk memenuhi selera konsumen. Kami dari APPHI di samping menggunakan produk itu kami mengimpor, kami gunakan juga. Sebagian juga kami supply untuk jihad, untuk PHRI. Ini sungguh sangat memberatkan. Dan kalaulah berkenan pemerintah mau yao 80.000 ton untuk tahun 2013 ini sedikit akan memperbaiki harga daripada kondisi daging kita yang lagi parah sekarang. Lebih dan kurang kebutuhan kami sendiri, Pak, sekitar 15.000 ton, 12.500 impor. Kenapa impor? Karena 12.500 adalah jenis yang kami impor untuk memenuhi permintaan konsumen yang menengah ke atas. 15.000 ton per. Kebutuhan kami 15.000, tetapi yang kami perlukan impor sekitar 12.500. 2.500 kami cari dari lokal. Karena untuk memenuhi konsumen kami yang middle up ke atas. Per hari? Per tahun. Termasuk jihad. Terima kasih Bapak Pimpinan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Jember. Memang sapi itu ada. Saya bilang nggak ada juga salah. Saya Pak Dirjen Peternakan selalu marah kalau bilang sapi nggak ada. Sapinya ada. Masalahnya petani yang mau jual. Jadi rupanya masalahnya itu di sapi di kita bukanlah komoditas, bukan sesuatu yang secara pertilnya dijual setiap bulan gitu ya. Sapi itu adalah tabungan. Jadi saya jual kalau saya mau nikahin anak, mau sekolahin anak, mau hal-hal itu ya kebutuhan tabungan. Jadi sekarang walaupun harga mahal kita tawar, kita beli deh berapa? 35, nggak mau lepas. Cuma musim saja. Nah, kenapa nggak mau lepas? Menurut itu saya juga bisa beli, dan saya lagi nggak butuh sekarang. Saya butuhnya sapi kalau saya nggak uang. Nah, yang lepas sapi itu, ya yang butuh uang. Berada di petani, jadi ada paradigma itu. Jadi yang lepas ke pasar itu ya yang lepas tabungan, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Yang lepas ke pasar dari lokal itu berapa? Itu nggak bisa ya, bagaimana kita menghitung orang yang lagi butuh nikahin anak, nggak susah lah. Kalau cuma ada angka 83% ya, 14,7 juta kalau angkanya itu. Kalau pemerintah kan bilang yang accessible itu sekitar 3 juta ekor per tahun, tapi angkanya kelihatannya jauh di bawah itu. Karena kita 24 perusahaan ini semua manajer purchasing yang ke sana cuma dapat 500 ekor. Yang biasanya kita dapat bisa 4.000 ekor sebulan. Dan sekali ada telepon ini 500 ekor itu udah bawa truk keliling-keliling kampung kan. Dan itu pun dilelang sama petani beran Wani Piro katanya. Udah kita ngomong, dia cuma ngecek harga, dia nggak mau lepas kok. Ya, dia cuma mau ngecek harga, kalau nanti saya lepas dia kayak segini. Tapi kalau mereka lepas, mereka takut sendiri. Habis itu kita lepasan nggak bisa beli, nggak punya tabungan lagi udah. Kalau pegang uang habis, beli pulsa, biar Pak ngasih. Bapak boleh percaya bahwa hampir seluruh yang ditawarkan kami, lebih kurang 2.000 ekor, adalah sapi betina. Kami bikin 2 kali, Pak. Karena ada ketentuan dan di sini bukan, Pak. Kalau kita potong 6 tahun, maka kami yang terpotong. Karena melanggar hak asasi binatang. Tadi saya mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Bapak sekalian, saya sebetulnya setelah mendengarkan keterangan dari Ketua Perhimpunan LBH, memang Dharma Jaya mengalami hal yang sama, Pak. Kalau biasanya kita bisa potong 100 ekor per hari, sekarang sudah 50 ekor, Pak. Itu pun Pulau Gadung dan
cakung. Kalau ditanya apakah ada sapi di belakang, ada Pak. Persoalannya mau dipotong atau tidak. Jadi ternyata memang karena kekurangan stok sapi, kita ada asosiasi pedagang dan pemotong coba di Cakung. Mereka bilang stok kami yang ada di belakang itu sudah kontrak untuk pedagang kami. Dia bilang logikanya gini Pak, saya punya 5 orang pedagang. Tiap hari harus menyuplai satu pedagang itu 5, berarti saya harus potong 25 ekor sehari. Sekarang saya hanya jatah itu pedagang seorang 2 yang harusnya mereka bisa menyerap 5. Itu tidak logika pedagang. Saya harus misalnya jual 5, kenapa saya harus kasih 2? Artinya memang saya tidak punya barang Pak. Kalaupun saya kasih semua, saya belanja ke Jawa, sudah harganya sudah nggak dapat gitu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh teman-teman semua, Dharma Jaya harus mengakui bahwa itulah realitas yang terjadi saat ini. Karena bagi Dharma Jaya sebagai BUMD harus menyatakan apa yang ada. Pertemuan saya terakhir dengan Dirjen Peternakan, karena saya mendengar semua ini, saya jumpa dengan Pak Dirjen. Karena saya dengar beliau menjanjikan akan ada sapi dari Nusa Tenggara Barat. Saya bilang, baik Pak, kalau memang ada sapi, Dharma Jaya siap menampung. Dan itu 5.000 ekor, lumayan Pak. Bagaimana teknisnya? Sedang diatur dengan PLN. Sampai hari ini saya sedang menunggu undangan beliau. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya belum diundang. Saya diundang untuk bisa menyelesaikan ini gitu. Memang katanya ada 5.000 ekor dari Sumbawa, berangkat dari Pelabuhan Badas katanya. Nanti akan bicara dengan kawan dari PLN. Harapannya itu ada. Tapi teman-teman ini kalau saya sampaikan begini reaksinya Pak. Itu realitasnya katanya tidak ada. Tapi yang ada sekarang realnya saja di Dharma Jaya, di Cakung, potongan kita sudah jatuh 50%. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Mengenai 5.000 pedagang daging bulu ikan di Bandung. Kalau kita baca ada 3 poin penting Pak. Pertama, krisis daging sapi potong terjadi sejak Idul Adha. Memang seperti yang pernah komite daging sapi sampaikan di beberapa media. Sebelum Idul Adha pun kita sudah teriak bahwa harga daging sudah terlalu tinggi. Dan setelah Idul Adha, dalam sejarah Pak, ini yang menyatakan Dewan Daging Pak Suhadi, tidak pernah harga daging sapi itu tetap bertahan atau malah naik. Biasanya dalam sejarah pasti turun. Nah ini ternyata sampai hari ini Pak. Kemudian yang kedua, pasokan sapi dari daerah lain tidak masuk RPH. Ini saya nggak ngomong DKI Pak, ini bicara tentang dari Jawa Barat ya. Artinya bisa juga sapi itu keluar dari daerah lain atau memang sangat berkurang. Nah terakhir isu bakso dicampur daging babi rugikan negara. Saya pikir Jawa Barat juga terkena dampaknya Pak. Kalau kita baca lebih dalam Pak, di sini ada PPSKI Pak. PPSKI itu satu asosiasi peternak lokal sapi dan kerbau. Malah mendukung adanya Oko, nggak jualan di Jawa Barat. Malah mengatakan bahwa mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan pasokan. Yang perlu saya sampaikan begini Pak, bahwa Jawa Barat itu salah satu pusat fattening pegemukan, salah satu penyangga untuk DKI. Selain Jawa Barat ada lagi Lampung Pak. Cepat atau lambat, kalau di Jawa Barat ini ada masalah Pak, ini akan merembet ke DKI. Artinya pertemuan hari ini sangat penting untuk melihat cerminan kira-kira Januari, Februari seperti apa gambarannya menyangkut pasokan untuk DKI. Ini artinya referensi yang bisa dijadikan untuk pegangan di rapat hari ini Pak. Ini berita ada di Jawa Barat. Saya kira itu dari saya Pak. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manto dari Pasar Jaya. Jadi mungkin dari informasi atau data beberapa waktu yang lalu memang Asosiasi Pedagang Bakso dan Mie dan Bakso melakukan survei PT Pasar Jaya kerjasama dengan Sukupindo. Dan dari data kita memang dari 153 pasar ini ada kurang lebih 100 pasar yang ada pedagang dagingnya. Kemudian dari 100 pasar ini ada kurang lebih 80 pasar ya, yang menjual atau ada tempat usaha penggilingan bakso. Seperti yang tadi di Pasar Minggu ada kurang lebih 15 tempat usaha ya, 15 pedagang. Itu memang termasuk besar, tapi ada juga yang rata-ratanya itu antara 5 sampai 15 tempat usaha yang ada dari yang 80 pasar itu. Jadi kurang lebih memang dari 105.000 tempat usaha itu ada kurang lebih 1.000 tempat usaha untuk penggiling bakso se-DKI Jakarta, khususnya yang ada di PT Pasar Jaya. Dari pemantauan kami mengenai harga, memang harga daging sapi saat ini kisarannya masih kurang lebih 95.000. Kemudian daging babi memang kurang lebih 50%. Ini mungkin salah satu faktor dan masalah kenapa mungkin timbul terjadinya misalkan bakso ya betul. Kemudian saat ini kita dengan kejadian ini mau nggak mau Pasar Jaya sedang melakukan survei Pak, jadi berapa omset pedagang daging ya, yang turun dan termasuk tinggi. Dan memang rata-rata omsetnya menurun kurang lebih 30 sampai 50% saat ini. Dan itu memang benar apa yang disampaikan teman-teman dari pedagang yang ada di pasar. Faktanya memang demikian yang terjadi. Sementara itu terima kasih. Pasar mungkin saya mau tanya di pasar Pak Manto. Pak. Yang di pasar tradisional itu apa daging lokal atau impor? Saya cuma mau ngitung aja. Kalau di pasar tradisional rata-rata ini daging lokal. Kalau dibaca semua kan kesimpulannya satu kurang gitu ya. Iya. Jadi stok kurang. Ini ada dua periode yang menghadapi Natal dan Tahun Baru. Satu lagi 2013. Jadi ada yang bisa kasih masukan saya apa kira-kira formulasi apa yang kita mau sampaikan? Saya pikir usaha apapun yang dilakukan untuk jangka waktu itu akan sulit Pak. Oleh karena kalau mau impor juga ada dua kesulitan. Importir tidak boleh jual ke pasar tradisional. Jadi kalaupun mampu mau dilakukan, tapi kelihatannya sulit sebab kadang-kadang butuh 1 bulan. Nah, kalau dari lokal sendiri berdasarkan data BPS melihat pertumbuhan di Jawa dengan turunnya besaran kota itu sudah tidak sebanding. Oleh karena pertumbuhan sapi di Jawa hanya 268, kota diturunkan 700, setara 700.000 ekor. Ini pasti akan defisit di Jawa. Jadi kecuali kalau mau bisa dalam arti ya pemerintah harus bekerja sama dengan pedagang untuk membeli berapapun harganya itu untuk menyediakan, tetapi swasembada tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan sebab menguras sapi lokal. Ini mirip kejadian waktu krisis 98, di mana tahun 98 krisis itu impor hampir tidak ada, sehingga seluruhnya menggunakan sapi lokal. Nah dampaknya sampai
mulai sejak recovery tahun 2000, angka impor menanjak terus. Nah, hal ini juga akan sama kejadian. Jadi peluang untuk menggunakan impor juga itu sulit menstabilkan harga selama peraturan Permentan itu tidak membenarkan dijual di pasar tradisional. 3 tahun terakhir ini kami tiap tahun itu melakukan operasi pasar dengan Dinas Peternakan DKI untuk menstabilkan harga sehingga 3 tahun terakhir itu harga itu tidak terlalu mengalami loncatan seperti sekarang. Nah, ini tidak mungkin ya kita lakukan dalam posisi sekarang. Malah yang lebih parah lagi yang dialami sekarang itu adalah Aprindo. Mereka juga tidak boleh menjual daging impor, padahal konsumen Aprindo itu adalah menengah ke atas dan ekspatriat, orang asing dan sebagainya. Impor itu tidak bisa menjual ke mereka, diganjal oleh Permentan dan Permendak. Nah, itu mau tidak mau, kalau daging lokal ya ada juga dijual di Aprindo, tapi itu sangat terbatas. Sebab mereka umumnya mencari konsumen yang menengah atas lah, yang artinya inginkan daging yang kata Pak Pros itu lebih bermutu. Nah, itu saya pikir ya, makanya selama peraturan menteri ini tetap berlaku, masukkan impor ini untuk mencoba menstabilkan harga itu tidak mungkin, sebab itu melanggar undang-undang. Tetapi kejadian harga ini sudah berlangsung dari sejak puasa, sudah hampir 5 bulan. Pemerintah tidak mengambil sikap, membiarkan terus. Nah, ini sebetulnya pemerintah sendiri sudah melanggar undang-undang pangan. Tadi Pak Bros bilang itu hak asasi, tapi Undang-Undang Nomor 7 tentang Pangan tahun 96 menyatakan bahwa pemerintah harus untuk bahan pokok harus tetap tersedia dan terjangkau. Nah, ini sekarang tersedianya sulit, apalagi terjangkau. Nah, ini juga perlu menjadi mungkin pertimbangan oleh DKI mengambil suatu sikap, jangan nanti bahwa ikut-ikutan menyimpang dari undang-undang pangan. Nah, kalau saya solusi yang paling baik itu dalam menstabilkan harga sekarang itu biasanya itu harusnya tidak bisa lagi tanggung-tanggung. Yang masukkan sebanyak-banyaknya, biarkan sampai turun seperti yang kita inginkan, berapa? 70, 75. Nah, baru duduk bersama dihitung ulang berapa sebetulnya kebutuhan. Itu dalam jangka katakanlah menengah, mungkin dari Januari sampai bulan 3. Sebab sekarang ini kan ada kuota untuk Horeca sebanyak lebih kurang 12.600. Nah, itu digunakan setahun. Tapi itu untuk setahun. Tapi maksud saya digelontorkan itu digunakan untuk menstabilkan harga antara Januari. Tapi di Desember ini saya pikir nggak ada. Tapi ya lah, nggak tahu lah, sampai lokal ada. Tapi bilang tadi itu peternaknya nggak mau jual kan. Jadi nggak bisa juga kita mau ambil. Jadi untuk Januari sampai Maret ini menurut estimasi Pak Thomas perlu berapa? Nah, artinya kalau peraturannya tidak diganjal oleh peraturan ke pasar, nah impor yang dialokasikan untuk tahun 2013 sebesar 2% ton itu digelontorkan aja supaya meredam harga pasar. Sebab kalau tidak, kalau dia hanya diicirit-icirit lagi, ya harga tetap aja bertengger, nggak akan bisa turun-turun. Nah, saya kira itu Pak dari saya. Ya, tentunya 40% dari Indonesia di situ itu.
ada harus ada tanggal 18. Itu yang akan kita konsentrasi Januari, Februari, Maret, Januari mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Paling tidak kita coba sarankan pemerintah pusat untuk bisa yang mengambil langkah. Saya juga minta tolong Pak Thomas tadi beberapa peraturan-peraturan yang perlu kita buat untuk menyampaikan tadi ya sebagai ini, karena kalau nanti itu masih ada ketahan lagi kan. Jadi barangkali ini tindakannya lebih ke arah emergency pertama gitu ya, 3 bulan di 2013. Saya pikir itu bisa kita simpulkan ya teman-teman ya. Ya silakan Pak. Terima kasih Bapak Asisten Perekonomian. Dan jadi bukan hanya semata-mata untuk kepentingan konsumsi masyarakat langsung, tapi yang paling utama adalah kelangsungan dunia usaha, karena teman-teman pengusaha ini butuh kepastian ketersediaan bahan baku seperti daging ini. Kadang-kadang memang kita sangat kecewa ketika baik DPR maupun dari Kementerian Pertanian terlalu gampang mengalihkan isu. Selalu dia katakan bahwa ya kalau tidak bisa makan daging milik daging sapi ya daging yang lain. Saya kadang-kadang ini terjemahkan, tukang-tukang bakso kita ini kan pendidikannya juga rendah. Jadi terjemahkan ya sudahlah, kalau bisa daging yang lain apa-apa kan gitu. Jadi padahal sebenarnya itu kan sesuatu yang menurut kami terlalu gampang. Ya kan? Padahal kita tahu yang namanya bakso itu dicampur dengan daging ayam saja, rasanya sudah berkurang ya Pak. Jadi memang 100% harus daging sapi, nggak bisa campur yang lain. Kemudian juga tidak ada juga rendang ayam, yang ada rendang sapi. Jadi ini terlalu gampang mengalihkan isu para pejabat kita di kementerian itu. Nah, dalam hal ini Pak Asisten kami memang sangat berharap supaya pemerintah DKI Jakarta intervensi Pak. Sudah saatnya ini intervensi. Jawa Timur yang diklaim sebagai dukung sapi nasional sudah juga intervensi gubernurnya. Dia menyelamatkan dulu kebutuhan di provinsinya. Dia bilang tidak boleh keluar sapi dari Jawa Timur. Intervensi dia. Ya di DKI ini masalahnya kita nggak punya sapi. Nah itu Oh enggak Pak, karena saya pikir kita udah. Masih ada satu isu lagi nih Pak, kan urusan bakso. Nggak, terakhir nih Pak Asisten, maksud saya mudah-mudahan surat kita itu kalau bisa kita kirimkan tahun ini juga supaya cepat berproses dan sampai tahun depan. Itu mungkin usul kami. Terima kasih. Ya paling cara Bogor, Jawa Barat dan Banten. Untuk itu kan kita perlu koordinasi dulu sama-sama untuk memberikan sikap supaya lebih kuat gitu ya. Karena ini 40% gitu ya. Nah, jadi kalau ada kesepakatan itu kita kirim. Tapi kalau hanya Jakarta nanti Jabodetabek aja nggak ikut gitu. Padahal kan ini semua referensinya Jabodetabek gitu. Ya, jadi kita akan bicara dulu sama tetangga-tetangga, baru kemudian kita kirim. Ya nggak tahun depan lah orang. Tahun depan itu kan mestinya kita udah bicara kebijakan yang berbeda gitu ya Pak. Ya. Saya catat. Sekarang ini yang isu yang utama tadi yang diminta Wagub juga nih salah satunya. Jadi daging sudah ya. Soal stok ketersediaan sebagainya udah. Sekarang urusan dagang bakso 50% turun. Pak, apa yang diminta jadi kan karena ini kan bukan bicara impor lagi nih. Ini dia hari-hari ini urusannya. Kalau tadi kan masih ngomong 2013 Januari sampai. Silakan Pak. Apa usulannya Pak? Iya, jadi pada prinsipnya poinnya Pak, untuk supaya pedagang mie dan bakso ini tetap eksis, mereka harus diselamatkan dengan harga yang wajar Pak, terjangkau. Poinnya pertama. Kemudian seperti saya sampaikan bahwa di dalam komunitas kami, baik formal dan informal, formalnya itu adalah melalui APISO, informalnya kami selalu ada arisan tiap bulan. Dan ini mohon diintegrasikan Pak dengan suku dinas yang bisa kita kerjakan bersama. Karena tentunya dengan partner ya, tentunya menjadi partner di dalam kegiatan sehari-hari. Ada evaluasi lah 1 bulan sekali, baik dari suku dinas kesehatan
tidak ada komunikasi, karena yang selama ini itu mandiri, makan sendiri-sendiri, artinya tidak pernah Pak terus apa yang diminta kesehatan, peternakan, kemudian mungkin kalau memang bisa mengcover di penggilingan itu apa di IRT-nya atau di perdagangan di perindustrian. Ya. Jadi industri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana publikasi mengenai kalaupun ditemukan oleh instansi dari pemerintah, itu kami juga diajak bicara dulu, Pak. Jangan tembak langsung, karena kalau tembak langsung yang kelenger kayak gini, Pak. Yang 92% kelenger. Iya, jadi itu. Kemudian yang terakhir, kami ingin dari hasil ini langsung praktek, Pak. Jadi hasil pertemuan ini kami ingin langsung total action. Itu karena ini bagian dari menyelamatkan, tidak perlu recovery terlalu lama. Mungkin dari saya. Jadi kita keluar makan bakso lihat gubernur kira-kira gitu ya. Ada yang begitu ya Bapak maksudnya. Boleh Pak. Ya. Baik, nanti saya sampaikan ke Wagub. Cukup ya. Jadi Bu Ipi. Nanti kalau yang itu saya yang instruksikan Pak. Kebetulan nanti koordinasi tiap wilayah kita tes ulang semuanya, kita declare dari lewat media bahwa dari sekian ini semuanya halal. Itu kita harus dibuktikan dulu Pak dengan uji dulu gitu semuanya. Jadi nanti koordinasi tiap wilayah di rekan-rekan wilayah ada dagang. Jadi kita ambil penggilingan karena itu sebagai titik pusat daripada produk olahan sebelum ke masyarakat kan. Kita tidak ambil di tukang baksonya tapi di penggilingan lewat Bapak gitu ya Pak ya. Jadi Bapak tolong perwakilan dari tiap wilayah, kita ambil sampelnya semuanya, baru kita declare dulu hasil lab menyatakan bahwa ini sudah ada perbaikan dan sebagainya, tapi harus diberikan dengan lab. Lalu dia lanjuti dengan makan bakso bersama Pak, kita sama-sama. Jadi ada suatu proses tahapan untuk ke sana. Jadi mulai besok saya bisa minta data dari Bapak, asosiasi wilayah, nanti rekan kami turun ke lapangan di sana. Satu lagi. Ya. Mohon izin Pak. Bulan yang lalu, jadi tepatnya bulan 10-11 itu, bahwa di pasar yang ada fasilitas penggilingan daging untuk bakso pada khususnya, itu secara relatif ada dua kelompok, yaitu yang pakai penggerak diesel Pak, satunya penggerak listrik. Jadi ini nanti ada pengaruhnya. Kalau yang diesel otomatis bising, tapi juga nanti bagaimana memanage kebersihan itu lebih sulit daripada listrik. Tapi poinnya adalah begini, mohon nanti Pak Asisten, ini kan di bawah Pak Asisten langsung ya, ini bagaimana supaya ada edukasi. Syukur-syukur nanti dicarikan PKBL atau CSR atau APBD-nya di DKI, sehingga penggilingan yang ada di teman-teman seperti Pak Sirno yang di Pasar Minggu dan seterusnya itu kualitasnya nanti bisa dijamin, tidak hanya dari sisi kehalalan tapi juga dari higien. Tentunya ini tetap magnitudenya atau episentrumnya ekonomis Pak. Boleh tahu berapa komposisinya, berapa persen yang pakai listrik, berapa persen yang pakai diesel ada? Yang listrik tidak lebih dari 10% Pak, sedikit sekali. 10%? Iya, ini sampling yang kami lakukan. Dari kecil sekali. Kalau mungkin Pak Sino diizinkan bicara Pak Sino. Monggo. Kenapa Pak kok nggak pakai listrik Pak Sino? Kalau listrik ya pertama dinampungnya kan mahal Pak ya. Ya. Terus itunya mahal listriknya juga. Pemakaian listriknya lebih mahal. Oke, ini mungkin nanti stafnya Bapak dari perekonomian atau dari dinas perindustrian bisa studi banding ke penggilingan yang pakai dinamo listrik maksud saya, satunya lagi diesel. Jadi nanti kita follow up ya Pak. Lebih masalah di selatan ya.
Ya, selatan. Ya. Di selatan juga ada sekaligus yang listrik, Pak. Jadi nanti bisa dilihat persis. Kita coba lihat bagaimana ini mungkin persoalan di industri jadinya. Ya, karena listrik ya. Karena salah satu bagian dari IKM bakso itu berada di penggilingan. Nanti hasilnya pasta itu dibawa pulang ke rumah, lalu itu yang saya sebut sebagian proses industri di rumahnya tukang bakso, dibuat bulatan-bulatan itu lalu direbus, jadi bukan di pasar. Di pasar hanya menggilingkan daging dalam bentuk pasta. Jadi ada di dua tempat IKM ini prosesnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Yang disampaikan tadi Bu Ibi, kalau bisa segera itu dilakukan, sehingga saya dan usul nanti Komite Daging Sapi Jakarta dengan Ambiso kita bikin makan bakso dengan Pak Gubernur, Pak. Karena ini harus segera. Hampir puluhan ribu pengusaha bakso kita sekarang omsetnya turun, Pak, 50%. Jadi dengan adanya koordinasi dengan seluruh giling daging di Jakarta, dan itu sudah betul-betul halal, ya kita acarakan Pak Asisten makan bakso dengan Pak Gubernur, dipublish semua sehingga masyarakat tidak takut lagi makan bakso. Saya rasa itu segera kita lakukan. Lama-lama orang takutnya Pak Sarman. Atau kita tukar tempat aja Pak Sarman. Itu usul Pak. Terima kasih. Ya, betul. Saya jadi kalau semua ini persoalan maunya selesainya kemarin. Cuman persoalan kita banyak sekali, jadi ya apa boleh buat kita kerjakan satu-satu ya. Terima usulnya. Salah, masih ada kuning monggo. Sebagai dessert sedikit. Dessert dengan suara halus enak. Ini perlu ibu ini, dessertnya banyak. Terima kasih Pak Asisten, Ibu Priyati. Setelah kami simak bersama, kami dari Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia merekomendasi yang pertama kecukupan bahan baku, baik produk lokal maupun impor tadi yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah harga yang terjangkau oleh semua unsur, baik hotel, restoran, jasa boga maupun pedagang bakso maupun masyarakat umumnya, karena yang makan juga masyarakat. Yang ketiga, kami mengulurkan tangan ke pemerintah DKI dengan skill yang kami punya untuk membantu membina pedagang bakso. Karena jasa boga adalah suatu usaha makanan dan minuman yang dikelola secara profesional sesuai dengan pesanan, dimasak di satu tempat, disajikan di tempat lain. Bakso juga demikian. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, Bapak sudah punya asosiasi. Alangkah cantiknya bila berharmonisasi dengan kami, dan tanda kutip delivery itulah untuk sektor keamanan pangan. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan barangkali ada APBD dari DKI, kami sarankan diadakan pendidikan pelatihan mengenai peningkatan kualitas usaha di bidang bakso, karena saya sudah sekali di bidang bakso. Kemudian ini sedang kami adakan riset. Kami ingin mengangkat makanan bakso Indonesia, the bakso dan the soto itu nanti harmonisasi, dan kalau kurang anggota jasa boga untuk performanya bisa membantu. Dan kami sudah membuat juga gerobak bakso higienis. Kebetulan di kantor kami Jalan Bakso Karaya Putih 1 nomor 1 ada contohnya. Nah itu harganya tidak mahal. Harganya cuma 15 juta. Oh, tapi jangan kolot dulu. Nanti pasarnya lebih marketing. Dalam Indonesia tidak maju angel. Modal sekali dengarkan baik-baik ya, ini berbicara ya. Saya mungkin ya. Itu nanti omsetnya melejit dan bisa menghilangkan image yang udah halal menjadi halal. Satu perusahaan bakso tadi omsetnya berapa? 300.000. 500 itu kan ada KUR, ada UKM dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Itu nanti ada jaketnya Pak, jadi nyucinya ada debel Pak. Jadi higienis sekali, hangat, dan bisa dikasih label DKI, punya label apa binaan dari DKI gitu loh. Tepuk tangan untuk DKI dulu dong. Saya ada waktu, saya akan bantu karena usia saya sudah usia ibadah gitu. Kalau mau diajak maju gitu.
sama-sama. Insya Allah bisa. Saya perlu memberikan statement terakhir, Pak. Saya mohon hubungi untuk melakukan verifikasi, karena pasukan kami akan juga mendampingi Ibu supaya data-data di lapangan itu akurat. Karena kadang-kadang biasanya via government itu kalau didatangi itu takut orang. Aku harus pakai. Kalau kami dampingi, insya Allah kita bisa lebih marah lah istilahnya. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Sekian, terima kasih. Dan sudah jadi kesimpulannya, karena selain bagaimana kita mengatasi ini, juga ada beberapa usulan tadi yang segera itu untuk memberikan rasa nyaman buat masyarakat bahwa ini tuh aman, gitu ya. Tentu ada beberapa tahapannya, nanti tahapannya akan diatur turunnya, cek, dan ini juga saya berpikir perlu kita liput ya untuk kasih lihat ini disiapkan betul, dicek betul, gitu ya, disurvei betul, kemudian ada statement bersama. Saya pikir itu bantu ya. Mudah-mudahan semua sukses. Jangka yang lebih jauh nanti kita sama-sama Ibu ya soal sertifikasi. Saya juga minta Bu Ipi atau Bu Rana atau nanti Pak Andi Baso ya untuk Kepala Dinas Perindustrian Energi itu untuk juga menyediakan ya, apa-apa yang dibutuhkan terkait tadi masalah penggilingannya, gitu ya, higienis dan sebagainya. Ini nanti kita coba akan rumuskan sama-sama. Tentu tidak berhenti di sini karena ini akan ada follow up, baik yang sama Pak Tri ya, kemudian soal tadi industrinya tadi penggilingannya juga sama Dinas Perindustrian. Satu lagi yang urusan tadi rumusan mengenai surat ya, dan juga muat dari Pak Thomas. Demikian Ibu Bapak sekalian, rasanya kita sudah keluarkan semua ya rumusan tadi. Saya pikir adalah kesimpulan dari rapat ini akan saya laporkan segera ke Gubernur dan Wakil Gubernur ya, untuk tadi segera kita tindak lanjuti. Terima kasih atas partisipasinya, masukan-masukannya yang begitu berharga, kesabarannya.